Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla hingga saat ini kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas kebaikan, dan ini semata-mata merupakan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sama-sama kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kemauan, kesabaran dan kesungguhan untuk dapat mengisi sisa-sisa hari di bulan suci Ramadan ini dengan segala kebaikan dan amal saleh. Dengan ibadah puasa, ibadah qiyam, ibadah i'tikaf, termasuk bersedekah, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk makanan. Mudah-mudahan ini dapat kita lakukan pada hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Oleh karenanya kami menghimbau kepada jemaah sekalian, marilah sama-sama kita menjadi para pelaku-pelaku ibadah ataupun orang-orang yang mendukung terlaksananya suatu ibadah. Mungkin kita belum sanggup melakukan ibadah itu, tapi kita bisa memfasilitasi orang melakukan ibadah tersebut. Mungkin ada di antara kita yang belum mampu beriktikaf secara sempurna sesuai yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bisa memfasilitasi dan membantu saudara-saudara kita yang sedang beriktikaf dalam bentuk sumbangan, uang ataupun makanan melalui panitia masjid supaya pelaksanaan iktikaf ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan pahala dari saudara-saudara kita yang beriktikaf itu juga Allah berikan kepada orang-orang yang menyumbang, mendukung dan memfasilitasi ibadah tersebut dalam bentuk bantuan apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah yang kita persembahkan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian sirah dengan tema Syama'il Muhammadiyah. Masih dengan kitab Asy-Syama'il yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai pada hadis ke-10. Hadis ke-9, maaf. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini juga terdapat dalam Sahih Muslim,
Jadi kadang-kadang satu hadis itu kita menemukannya di berbagai sumber referensi. Ada dalam Tirmizi, juga ada di dalam Sahih Muslim. Kalau sudah disebut Sahih Muslim, ini biasanya sudah jaminan hadisnya sahih. Imam At-Tirmizi berkata, Haddatsana Abu Musa Muhammad ibnul Musanna. Telah bercerita kepada kami Abu Musa Muhammad ibnul Musanna. Muhammad bin Musanna berkata, Haddatsana Muhammad bin Ja'far. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah. Muhammad bin Ja'far berkata, Haddatsana Syu'bah. Telah bercerita kepada kami Syu'bah. An Simak ibni Harbin. Beliau menerimanya dari Simak bin Harb. Qala, Simak berkata, Sami'tu Jabir ibn Samurah yaqul. Aku mendengar Jabir ibn Samurah berkata. Jabir ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sumber berita tentang perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sudah lama bersahabat dengan Nabi, berteman dengan Rasulullah, hidup bersama, berjuang bersama. Di beliau termasuk juga orang yang meriwayatkan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui riwayat ini. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fam, ashkal al-'aini, manhusal 'aqib." Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dhali'al fam. Dhali'al fam itu artinya beliau memiliki ukuran mulut yang besar. Jadi mulut Rasulullah itu tidak kecil, tidak sempit, tapi ukurannya besar. Namun walaupun disebut besar, itu tetap ideal. Bukan besar yang terlihat aib dan celanya. Besar tapi enak dipandang, besar yang ideal. Yang ingin disampaikan di sini, mulut Rasulullah itu tidak kecil, mungil, tidak sempit, tapi lebar. Namun tetap pada batas-batas yang ideal. Kemudian ungkapan yang kedua, ashkalal aini. Di sini Syu'bah pernah bertanya kepada Simak, apa yang dimaksud dengan ashkalul aini? Simak ini mengatakan, Simak gurunya Syu'bah berkata, tawilu syiqqil ain. Rasulullah itu memiliki belahan rongga mata yang panjang. Ini definisi Simak, gurunya Syu'bah. Namun penafsiran dari Simak ibni Harbin ini dibantah oleh Al-Qadhi Iyad dan ulama-ulama lain. Qadhi Iyad salah seorang ulama dari mazhab Maliki yang mensyarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan penafsiran Simak bin Harbin ini adalah sebuah kekeliruan. Yang benar, kata beliau, yang benar, ashkalal ain itu maksudnya humratun tukhalidu bayadal ain. Jadi mata Rasulullah, bagian putih dari mata Rasulullah itu, dari bola mata Rasulullah itu bercampur sedikit dengan warna merah. Di mata Rasulullah, bola mata Rasulullah yang bagian putihnya itu ada sedikit kemerahan. Itu yang dimaksud dengan ashkalal ain. Jadi inilah makna yang disepakati oleh ulama-ulama gharib, ulama-ulama yang menulis tentang makna dari kata-kata yang aneh, yang asing dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kosakata yang orang Arab sendiri kadang-kadang tidak ngerti maksudnya apa, maknanya apa. Harus dijelaskan oleh para ulama. Jadi jangan disangka semua orang Arab ngerti bahasa Arab. Ada bagian-bagian kosakata yang orang Arab saja tidak tahu.
Perlu dijelaskan. Sama seperti orang Aceh, tidak semua kosakata bahasa Aceh orang Aceh mengerti, apalagi orang Aceh yang tinggal di kota. Perlu ditanya kepada ahli bahasa, ini maksudnya apa? Seperti Ashkal al-Ain tadi. Simak bin Harbin mencoba mendefinisikan Ashkal al-Ain, ternyata salah, keliru beliau. Dibantah oleh ulama-ulama lain, makna dari Ashkal al-Ain adalah bola mata Rasulullah, bagian putihnya itu bercampur sedikit warna merah, kemerahan. Ya, itu sifat dari mata Nabi atau bola mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama tadi ukuran mulutnya lebar, kemudian mata Rasulullah bagian putihnya itu bercampur sedikit merah. Yang ketiga, manhusal aqib. Manhusal aqib ini dijelaskan oleh para ulama. Maksudnya itu adalah daging di bagian tumit Rasulullah itu sedikit. Jadi Rasulullah punya tumit, sebagaimana kita juga punya tumit, tapi daging yang ada di tumitnya itu sedikit. Nah, ini 3 poin yang disampaikan oleh Jabir ibn Samurah terkait dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya adalah sahih, riwayat Tirmizi dan riwayat Imam Muslim. Kita lanjutkan hadis ke-10. Imam At-Tirmizi berkata, Haddasana Hannad ibn Sari, qala haddasana Abthar ibn al-Qasim, an Ash'ath, yakni ibn Sawar, an Abi Ishaq, an Jabir ibn Samurah. Dari hadis ini dipaparkan dengan sanadnya secara utuh oleh Imam At-Tirmizi. Bersumber dari Jabir bin Samurah. Jadi rawi al-a'lanya, sumber beritanya itu adalah Jabir ibn Samurah, sahabat Rasulullah yang melihat langsung bagaimana sosok dan fisik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam yang terang. Lailati idhiyan, idhiyan itu artinya malam yang terang karena cahaya rembulan, cahaya purnama. Jadi Jabir pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam, malamnya suasananya terang karena purnama. Wa alaihi hullatun hamra. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian merah. Sebagaimana pernah kita jelaskan sebelumnya, ada larangan dari Nabi memakai pakaian merah. Tapi Rasulullah pernah memakai pakaian merah. Sehingga para ulama mengkompromikan 2 hadis yang seolah-olah bertentangan itu dengan mengatakan yang dilarang itu kalau merahnya itu merah polos, merah semuanya. Tapi kalau ada bagian dari baju atau pakaian itu yang bukan berwarna merah, lesnya ataupun bagian tertentu yang bukan berwarna merah, maka itu tidak dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna merah. Faja'altu anzuru ilaihi. Kemudian aku melihat ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ilal qamari, dan aku melihat ke arah bulan. Diseakan-akan sahabat yang mulia Jabir ingin membandingkan antara keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keindahan bulan. Akhirnya beliau mengatakan, "Falahuwa 'indi ahsanu minal qamar." Sungguh Rasulullah itu menurutku jauh lebih indah daripada bulan purnama sekalipun. Jadi dia lihat Rasulullah, dia lihat bulan, kemudian dia katakan bahwa Rasulullah jauh lebih indah daripada bulan yang dia lihat itu. Jadi kata para ulama, penyerupaan tasbih Rasulullah dengan bulan ini hanya sekedar mendekatkan pemahaman kita saja, untuk memudahkan kita memahami. Karena kalau kita bandingkan Rasulullah dengan bulan, tidak ada bandingannya. Bagaimana bisa Rasulullah dengan segala kesempurnaannya dibandingkan dengan bulan? Kalau bulan paling kelebihannya hanya sinar terang,
tapi Rasulullah punya kelebihan lebih dari itu. Jadi tidak bisa dibandingkan sebenarnya. Tapi ini dilakukan untuk membuat kita lebih paham saja, untuk mendekatkan kepada pemahaman. Jadi ini salah satu penuturan dari sahabat Nabi yang bernama Jabir tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Status hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi di dalam kitab Sunannya, tapi di dalam sanadnya terdapat tokoh yang bernama Ash'as ibni Sawar. Dia ini perawi yang lemah. Perawi yang lemah. Jadi sebenarnya riwayat ini, hadis nomor 10 tadi, statusnya hadis lemah. Namun, kata para ulama, hadis tersebut didukung oleh riwayat-riwayat yang lain, sehingga statusnya menjadi lebih kuat. Jadi ketika kita menemukan suatu hadis itu lemah, jangan berhenti sampai di situ, harus ada penelusuran berikutnya. Jangan-jangan hadis yang sama dan serupa diriwayatkan melalui jalur yang berbeda, sehingga hadis itu menjadi lebih kuat. Sebagaimana pernah kita jelaskan, penilaian terhadap sebuah teks hadis itu dilihat jalur mana yang paling kuat. Kalau ternyata matan hadis itu, teks hadis itu diriwayatkan melalui jalur yang kuat, maka hadis itu menjadi sahih, menjadi kuat. Walaupun sanadnya tadi lemah. Kenapa? Didukung oleh jalur yang lain, oleh sanad yang lain. Jadi informasi yang disampaikan oleh Jabir pada hadis yang nomor 10 ini, kita dapat menerimanya karena didukung oleh riwayat-riwayat yang lain. Artinya Rasulullah itu lebih indah dari bulan, lebih bersinar dari bulan. Ya. Kemudian hadis ke-11. Haddatsana Sufyan ibn Waqi' qala haddatsana Humaid ibn Abdurrahman Ar-Ru'asi an Zuhair an Abi Ishaq qala. Diriwayatkan dari Abu Ishaq, dia berkata, sa'ala rajulun Al-Bara' ibn Azib. Ada seseorang bertanya kepada Al-Bara' bin Azib. Seseorang bertanya kepada Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjawab. Ya, tentu dia bertanya kepada Al-Bara' dengan pertanyaan, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misla as-saif? Apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti pedang? Dia tanya, apakah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya itu berkilau seperti pedang? Ini kemungkinan pertama. Ditanya tentang cahaya wajah Rasulullah itu apakah seperti pedang? Kemungkinan kedua, dia bertanya apakah wajah Rasulullah itu seperti pedang, maksudnya apakah wajah Rasulullah itu panjang, lonjong gitu, seperti pedang? Qala, Al-Bara' menjawab, la bal mislal qamar. Beliau menjawab, tidak, bukan seperti pedang, tetapi seperti rembulan, seperti bulan. Jadi di sini ada dua kemungkinan pertanyaannya, apakah terkait dengan cahaya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau terkait bentuk wajah Rasulullah, bentuk kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah seperti pedang, kilatnya itu seperti pedang, kilaunya itu seperti pedang? Kata Al-Bara' bin Azib, tidak, tapi beliau itu seperti rembulan. Atau makna yang kedua, apakah wajahnya seperti pedang, memanjang itu, lonjong, sangat terlihat, ya? Apakah seperti itu? Beliau menjawab, tidak, seperti bulan. Jadi wajah Rasulullah itu bulat. Tapi sudah dijelaskan pada riwayat sebelumnya, bukan bulat yang sempurna seperti bola. Bulat tapi ada lonjongnya. Begitu kira-kira wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam.